Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Nursyabandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan individu agar dapat mengembangkan potensi diri dan dapat meningkatkan keterampilan serta kreativitas dengan baik dan bertanggung jawab. Karena pendidikan merupakan suatu hal dasar untuk meningkatkan kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu dibutuhkan arahan untuk pengembangan peserta didik, perkembangan serta watak untuk membangun potensi peserta didik. Pendidikan merupakan sebuah proses keberlanjutan, meneruskan manusia untuk beranjak dewasa dari yang tidak bisa berbuat suatu hal hingga bisa menjadi bisa. Maka dari itu pendidikan sangat penting untuk membangun suatu potensi yang ada di dalam diri kita dengan tujuan agar mengembangkan bakat serta minat yang ada di dalam diri peserta didik. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang berupa fasilitas, contohnya seperti ruang kelas, lab, perpustakaan, lapangan, dan lain-lain. Dalam hal ini, untuk menunjang kenyamanan dan proses pembelajaran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, karena hal tersebut merupakan salah satu dari faktor keberhasilan dalam pendidikan untuk mencetak peserta didik yang unggul dan mampu memiliki daya saing. Akan tetapi, sarana dan prasarana tidak mesti sama di dalam sebuah instansi pendidikan. Pasti berbeda-beda. Contohnya, misalkan di sekolah A dan B, pasti sarana dan prasarana itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan salah satu agar tidak terjadi pengeluaran dana yang berlebih, bahkan tidak sesuai apa yang dibutuhkan, maka suatu barang atau sebuah fasilitas tersebut jika tidak terpakai, maka akan menjadi suatu hal yang mubazir. Hal yang menjadi masalah dalam hal ini adalah minimnya sarana dan prasarana yang ada di sebuah daerah pedesaan atau daerah yang akses jalannya masih sulit terjangkau, bahkan mereka hanya mengandalkan sebuah sarana dan prasarana dengan seadanya. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan dalam memberikan sebuah sarana dan prasarana, karena hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap pandangan serta mindset dalam pendidikan di Indonesia. Terjadinya kesenjangan dalam memberikan fasilitas, sehingga hal tersebut dapat membuat masalah baru, seperti menurunnya minat belajar peserta didik, bahkan padahal minat itu sangat berpengaruh, dikarenakan minat merupakan sebuah ketertarikan terhadap suatu hal. Nah, maka dari ini bisa berakibat juga terhadap potensi putus sekolah lebih besar karena peserta didik tersebut tidak berminat gitu untuk melakukan sebuah pembelajaran. Maka dari itu pendidikan di Indonesia saat ini masih terbilang memiliki kualitas yang sangat rendah akibat kurang meratanya sarana dan prasarana di setiap daerah. Solusi dalam hal ini ialah dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dengan mengikuti prosedur yang telah berlaku agar tidak terciptanya masalah baru. Dikarenakan hal ini sangat berpengaruh agar pengelolaan dapat teratur. Pengelolaan yang dimaksud ialah yang pertama ini ada analisis kebutuhan dan perencanaan. Terkait dengan pentingnya sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan dari pendidikan tersebut, maka harus dilakukan keperluan kebutuhan dan perencanaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Agar sarana dan prasarana dapat berfungsi dengan baik, maka harus dilakukan perencanaan yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana. Karena pengelolaannya juga itu sangat penting untuk mendukung kesuksesan dari pendidikan tersebut. Selain itu, ada analisis pembiayaan yang harus dilakukan untuk meminimalisir penggunaan dana dan penyalahgunaan dana, serta untuk memanfaatkan dana dalam sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan perencanaan. Tujuan dari adanya perencanaan ini, sarana dan prasarana ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang belum tercukupi dan juga untuk memenuhi kualitas dari sekolah tersebut, dan dibutuhkan perencanaan yang sangat matang agar dapat terpenuhinya sarana dan prasarana. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang harus pertama kali dilakukan dengan penerapan yang harus dilakukan bersama-sama dengan
semua pengurus sekolah atau dari semua pihak sekolah untuk mengetahui apa saja yang harus dibutuhkan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan perwujudan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan pengadaan ini dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan sesuai kebutuhan yang penting-penting terlebih dahulu, dan biasanya pengadaan ini dilakukan di setiap ajaran baru. Selanjutnya ada inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan sebuah proses pendataan dan penyusunan sarana dan prasarana yang dilakukan secara teratur, dan proses ini merupakan sebuah hal yang sangat penting agar tidak terjadi kecurangan. Inventarisasi sangatlah membantu dari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, kerusakan, dan lain-lain, serta dapat diminimalisir oleh pihak sekolah, dan juga memudahkan penanggung jawab sarana dan prasarana untuk pengecekan kondisi barang sesuai dengan kegunaannya dan masih layak atau tidaknya. Tetapi inventarisasi ini masih sulit untuk diterapkan untuk saat ini. Yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala, bertujuan untuk menjaga agar barang yang dimiliki di suatu sekolah dalam keadaan yang baik dan masih layak untuk dipergunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana ini harus dilakukan oleh semua warga sekolah, terutama untuk peserta didik diharapkan mampu menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi hal ini masih sangat sulit untuk diterapkan karena banyak peserta didik yang masih menghiraukan, justru malah kurang rasa kepeduliannya, sehingga menyebabkan dapat merusaknya fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada, seperti mencoret-coret tembok, kursi, atau meja, dan lain-lain. Maka dari itu pihak sekolah seharusnya menghimbau peserta didik agar dapat menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan. Karena dengan adanya pemeliharaan ini, maka sarana dan prasarana bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan penghapusan barang yang tidak digunakan lagi atau barang yang tidak terpakai, dan penghapusan sarana dan prasarana ini telah terdaftar di inventarisasi. Namun dalam penghapusan ini juga harus dilakukan pengecekan apakah barang tersebut sangat rusak atau barang tersebut belum rusak berat atau masih bisa dibetulkan, bertujuan agar tidak terjadinya pemborosan atau kerugian biaya dari pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut yang kondisinya sudah tidak layak. Dan penghapusan ini juga memiliki pertimbangan seperti mungkin sudah tidak layakkah digunakan atau sangat rusak, keadaannya sudah tua atau sudah berumur, dan dengan biaya yang cukup banyak dalam perbaikannya. Yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana harus dilakukan untuk menjaga keamanan sarana dan prasarana agar tidak rusak sebelum digunakan. Maka dari itu, penyimpanan ini hanya bersifat sementara. Nah, penyimpanan ini juga harus dilakukan di tempat yang aman. Dalam hal ini, penyimpanan harus melalui beberapa proses, yaitu semua barang yang telah diterima harus dicatat dan harus dilakukan pengecekan secara berkala, dan yang terakhir itu adalah laporan penyimpanan harus sesuai dengan apa yang ada, agar tidak terjadinya kecurangan atau yang lain-lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.